Kalian pernah nggak menerima surat dari sekolah, instansi, atau bahkan dari teman? Nah, ternyata surat itu beragam jenisnya loh. Di video ini, kita akan membahas jenis-jenis surat yang sering digunakan dalam kegiatan administrasi perkantoran. Mari kita pelajari bersama-sama. Tetapi sebelum masuk ke dalam jenis-jenisnya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya surat itu. Nah, surat adalah media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain, baik secara pribadi maupun melalui organisasi. Jadi, surat itu berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi secara resmi dan tertulis. Setelah mengetahui apa itu surat, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenisnya. Bagian pertama, surat berdasarkan isinya. Secara umum, surat berdasarkan isinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat pribadi, yaitu surat yang dibuat untuk kepentingan pribadi dan bersifat non-formal. Contohnya, surat untuk sahabat atau keluarga. Yang kedua, surat dinas atau surat resmi, yang digunakan oleh lembaga atau instansi untuk urusan kedinasan. Contohnya, surat undangan rapat, surat tugas, atau surat pemberitahuan dari sekolah. Yang ketiga, surat niaga atau surat bisnis yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau usaha. Contohnya, surat penawaran barang, surat pesanan, dan surat tagihan. Bagian yang kedua, surat berdasarkan keamanan isinya. Berdasarkan tingkat kerahasiaannya, surat dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, surat sangat rahasia, yaitu surat hanya boleh diketahui oleh pihak tertentu saja. Contohnya, surat keputusan penting dari pimpinan. Yang kedua, surat rahasia, yaitu surat yang bersifat terbatas tetapi tidak terlalu tertutup. Yang ketiga, surat terbatas, yaitu surat ini biasanya digunakan untuk lingkungan tertentu di dalam instansi. Yang keempat, surat biasa, yaitu surat yang isinya bisa diketahui umum dan tidak perlu dirahasiakan. Contohnya, surat undangan kegiatan sekolah. Bagian yang ketiga, surat berdasarkan derajat penyelesaiannya. Surat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, surat sangat segera atau kilat, yaitu surat harus segera ditindaklanjuti karena sifatnya mendesak. Contohnya, surat instruksi darurat dari pimpinan. Yang kedua, surat segera, yaitu surat yang perlu diselesaikan dalam waktu cepat tetapi tidak secepat surat kilat. Yang ketiga, surat biasa, yaitu surat yang tidak mendesak dan bisa diproses sesuai jadwal kerja. Bagian yang keempat, surat berdasarkan jangkauan penggunaannya. Berdasarkan jangkauan penggunaannya, surat dibagi menjadi 2, yaitu surat internal dan surat eksternal. Surat internal yaitu surat yang digunakan dalam suatu instansi atau lembaga saja. Contohnya, nota dinas antar bagian dalam kantor. Yang kedua, surat eksternal yaitu surat yang dikirim kepada pihak di luar instansi. Contohnya, surat kerjasama antara 2 perusahaan. Bagian yang kelima, surat berdasarkan jumlah penerimanya meliputi 1. Surat edaran, yaitu surat yang dikirim ke banyak pihak dengan isi yang sama. Contohnya, surat edaran tentang jadwal ujian sekolah. Yang kedua, surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan untuk menyampaikan informasi umum. Dan yang ketiga, surat biasa, yaitu surat yang hanya dikirim ke 1 penerima saja. Bagian keenam, surat berdasarkan tujuannya. Antara lain, 1. Surat perintah, itu surat yang berisi instruksi untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang kedua, surat peringatan, yaitu surat yang diberikan kepada pihak yang melanggar aturan. Yang ketiga, surat keputusan, yaitu surat yang berisi keputusan resmi dari pimpinan atau lembaga. Yang keempat, surat pemberitahuan, yaitu surat yang menyampaikan suatu informasi penting. Yang kelima, surat permintaan. Surat permintaan digunakan untuk meminta sesuatu seperti data atau barang. Yang keenam, surat panggilan, yaitu surat yang mengundang seseorang untuk hadir pada waktu dan tempat tertentu. Yang ketujuh, surat susulan, yaitu surat yang dikirim sebagai tindak lanjut dari surat sebelumnya. Yang kedelapan, surat penawaran, yaitu surat yang digunakan dalam transaksi bisnis. Dan yang kesembilan, surat laporan, yaitu surat yang berisi hasil kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan.
Nah, itu dia berbagai jenis surat yang sering kita temui dalam dunia administrasi perkantoran. Dengan memahami jenis-jenisnya, kita jadi tahu kapan harus menggunakan surat pribadi, surat dinas, atau surat niaga. Jadi, mulai sekarang, ketika membuat surat, kita harus pastikan terlebih dahulu jenisnya sudah sesuai dengan tujuan dan isi pesan yang ingin disampaikan. Terima kasih.